Pak Harto pada waktu itu dipuja-puja di mana-mana. Benar kata Pak Kiflan, saya masih ingat Bung Karno itu dikejar di mana-mana, bahkan demo-demo itu mengatakan mahmelupkan Bung Karno. Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela, dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Jadi dulu saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde Baru, sehingga saya ikut turun. Tetapi sesudah lama begini, ya, alasan-alasan dulu menjatuhkan Pak Harto itu KKN misalnya. Nah sekarang KKN lebih banyak loh dari zaman Pak Harto. Iya loh, lebih banyak. Nggak bisa. Zaman reformasi itu lebih parah. Jadi vertikal horizontal KKN-nya udah pasti. Hutangnya lebih banyak. Kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto oleh karena dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa sekarang ini kepada Pak Harto? Sekarang KKN-nya lebih banyak. Nanti aja. Silakan. Dulu yang korupsi Golkar aja. Sekarang semua partai pakarnya boleh tanya saya secara spontan, siapa yang korupsi di partai ini, siapa korupsi. Saya hafal 10 partai yang sekarang punya nama di parlemen. Punya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009, Pak Harto itu memenuhi segala syarat untuk mendapat pahlawan nasional. Ada 13 syarat di situ untuk menjadi pahlawan nasional. Memenuhi syarat Pak Harto. Kalau mau bicara kesalahan presiden, semua presiden punya salah. Mungkin banyak yang tidak tahu. Ketika Bung Karno mengeluarkan dekret, membubarkan DPR, membubarkan konstituante, Bung Hatta itu nulis buku Demokrasi Kita. Di situ Bung Hatta pun mengatakan Bung Karno itu kudeta. Bung Karno kudeta. Artinya kalau ada orang bilang Pak Harto kudeta, sebelumnya pun sama, sebelumnya pun lagi sama. Saya agak kurang sependapat dengan Bung Refli. Ini tidak ada ukurannya nih, pahlawan di bidang apa, pahlawan di bidang apa, pahlawan di bidang apa gitu. Sudah ada ukurannya di undang-undang, dan Kementerian Sosial saya kira sudah memproses secara hukum sudah benar, tapi secara politik belum. Sudah ada ukurannya. Kalau misalnya kita mau fokus pada Pak Harto, ya dia belum pernah dijatuhi hukuman pidana juga. Bung Karno juga belum pernah diadili, belum pernah dijatuhi hukuman pidana. Kemudian malah sekarang itu orang mulai kampanye rindu ya zaman Pak Harto gitu. Ini seluruh proses reformasi loh, sejak awal kita nih menjadi semakin jelek bukan semakin baik, kecuali di dalam kebebasan berpendapat, berorganisasi dan sebagainya. Tapi korupsinya makin merata sekarang ini. Pak Harto itu sudah berhasil lah membangun ekonomi. Bahwa dia salah ya salah. Presiden sebelumnya juga salah. Presiden sebelum lagi salah. Gitu. Oleh sebab itu kenapa pinjam istilah Pak Fatwa, ini orang-orang yang sangat hebat semua, sangat mulia hatinya untuk bangsa ini. Kenapa tidak semua presiden yang pernah menduduki jabatan itu dengan segala jasanya kita anggap pahlawan aja lah. Sangat bergembira dan bersyukur Bung Karno itu sudah diberi gelar pahlawan nasional, dan saya berharap Pak Harto pun, Gus Dur pun, SBY pun nantinya, menurut saya sangat layak juga didiskusikan bagaimanapun. Ini orang baik-baik semua lah, pada masanya diperlukan, dan segala tindakannya pada waktu itu juga diperlukan saat itu.